Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Evalina Primasari dari kelompok 9, yang mana kelompok 9 mendapatkan materi tentang metode ilmiah dan metode non-ilmiah serta rasionalisme dan empirisme. Akan tetapi di sini saya akan menerangkan tentang pengertian metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Nah, secara etimologi, metode berasal dari bahasa Inggris yakni method yang diambil dari bahasa Yunani methodos. Dan kata metode sendiri diambil dari kata meta dan hodos yang mempunyai arti perjalanan yang harus ditempuh secara sistematis untuk mencapai pengetahuan tertentu. Metode ilmiah secara sistematis digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Serta metode ilmiah ini merupakan struktur yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Sen, metode ilmiah adalah suatu prosedur yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Nah, penelitian ilmiah akan berjalan dengan lancar apabila sesuai dengan struktur metode ilmiah, yakni yang pertama adalah perumusan masalah, yang kedua adalah penyusunan kerangka berpikir, yang ketiga adalah penarikan hipotesis, yang keempat adalah eksperimen, yang kelima adalah analisis data, dan yang keenam adalah penarikan kesimpulan. Di sini saya akan menerangkan yang nomor 1, yakni perumusan masalah. Yang dimaksud dengan perumusan masalah adalah langkah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah agar menjadi jelas batasannya, kedudukannya, serta alternatif cara memecahkan masalah tersebut. Yang kedua adalah penyusunan kerangka berpikir. Yang dimaksud penyusunan kerangka berpikir adalah argumentasi antara beberapa faktor sehingga mendapatkan suatu jawaban. Keterangan dalam menyusun teori ini dapat diperoleh melalui buku-buku, wawancara, maupun observasi di lapangan. Yang ketiga adalah penarikan hipotesis. Yang dimaksud dengan penarikan hipotesis adalah jawaban sementara atau pernyataan yang diajukan berdasarkan kesimpulan kerangka berpikir. Yang keempat adalah eksperimen atau percobaan. Nah, yang dimaksud di sini adalah menguji hipotesis dapat dilakukan dengan melakukannya dengan observasi atau percobaan, sehingga eksperimen tersebut memperoleh data. Yang kelima adalah analisis data. Analisis data ini diperoleh dari eksperimen, yang mana data hasil eksperimen ini dibedakan menjadi dua, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini adalah data yang disajikan tidak dalam bentuk angka, akan tetapi dalam bentuk deskripsi. Yang kedua adalah data kuantitatif, yakni data yang disajikan dalam bentuk angka. Dan yang terakhir, yakni nomor 6 adalah penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan di sini harus mengacu pada hasil eksperimen, yang mana penarikan tersebut bukan dari hasil rekayasa, akan tetapi berdasarkan semua data yang diperoleh. Nah, tadi adalah pengertian tentang metode ilmiah. Dan selanjutnya adalah pengertian tentang metode non-ilmiah. Nah, pengertian metode ilmiah. Yang dimaksud dengan metode ilmiah adalah
metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, akan tetapi hanya berdasarkan pendapat ahli fikir atau penguasa, yang mana pendapat tersebut dianggap kebenarannya, padahal pendapat tersebut belum tentu kebenarannya. Dan ada beberapa pendekatan metode non-ilmiah yang sering digunakan. Di antaranya yang pertama adalah pendapat otoritas, yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga adalah penemuan coba-coba, trial and error, dan yang terakhir nomor 4 adalah metode a priori atau yang disebut dengan intuisi. Dan saya akan menerangkan tentang pendapat otoritas. Yang dimaksud dengan pendapat otoritas di sini adalah pendapat yang dihasilkan dari orang-orang yang telah mencapai pendidikan formal tinggi, yang mana pendapat mereka itu sering diterima tanpa diuji dan selalu dipandang benar oleh kebanyakan orang. Yang kedua di sini adalah pengalaman. Yang dimaksud pengalaman di sini adalah untuk memperoleh sesuatu yang mereka inginkan. Contohnya biasanya anak kecil itu menurut pengalamannya seperti misalnya kalau aku nanti nilaiku bagus, aku minta sama orang tua, pasti orang tuaku ngasih aku hadiah atau orang tuaku senang. Atau bahkan dia menurut pengalamannya apabila aku melakukan nilaiku jelek, kelakuanku nakal, aku gak manut, itu maka orang tua aku akan marah. Nah, kan kayak gitu itu berdasarkan dengan pengalamannya anak kecil tersebut. Yang ketiga adalah penemuan coba-coba atau trial and error, yakni penemuan secara kebetulan yang mana banyak diantaranya dapat berguna. Seperti misalnya aku gak sengaja mencoba sesuatu yang mana sesuatu tersebut bisa menyembuhkan. Nah, kan itu termasuk dengan percobaan atau penemuan coba-coba yang bisa berguna. Contohnya seperti itu. Kayak misalnya daun ini ternyata bisa menyembuhkan sakit mata, dan padahal itu adalah hasil coba-coba saja, tapi bisa berguna. Yang keempat, yang terakhir adalah metode a priori, yang mana disebut juga dengan metode intuisi, yakni menemukan sesuatu yang sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh tanpa pemikiran yang matang. Jadi dia itu menemukan sesuatu hanya kebetulan saja, akan tapi itu sesuai dengan pengetahuannya, padahal pemikiran tersebut tidak matang. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilatul Fitriani Huzaimah, bisa dipanggil Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan metode ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Pada metode ilmiah di sini ada 2 kriteria ya teman-teman, dalam menentukan kadar atau tinggi rendahnya mutu ilmiah suatu penelitian. Yang pertama, kemampuan memberikan pengertian yang jelas tentang masalah yang akan diteliti. Dan yang kedua, kemampuan untuk meramalkan sampai di mana kesimpulan yang sama dapat dicapai apabila data yang sama ditemukan di tempat atau pada waktu lain. Pada metode ilmiah ini juga menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dengan mengemukakan pokok-pokok pikiran. Dalam menyimpulkan, metode ilmiah ini melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian ilmiah. Perumusan masalah harus jelas dan spesifik. Masalah dapat diamati dan diukur secara empiris. Pada metode ilmiah ini juga, jawaban masalah berdasarkan pada data. Keputusan berdasarkan logika yang benar, dan kesimpulan yang dihasilkan terbuka diuji oleh orang lain.
Yang kedua, pada metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah ini menggunakan perumusan masalah yang kabur atau abstrak. Jadi yang dimaksud dengan kabur atau abstrak ini tidak jelas ya. Dalam metode ini, masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis. Pada jawaban, metode non-ilmiah ini tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Keputusan dalam metode non-ilmiah ini tidak didasarkan pada hasil pengumpulan data dan analisis data secara logis, dan kesimpulan tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Pada metode non-ilmiah ini tidak menggunakan metode atau kaidah-kaidah ilmiah dalam masalah. Dalam metode ini tidak selalu dapat diukur secara empiris. Pada metode non-ilmiah ini juga, jawaban yang didapat tidak berdasarkan atas data dan keputusan tidak berdasarkan logika yang benar. Di sini perbedaan antara metode ilmiah dan non-ilmiah ini sangat terlihat jelas pada jawaban yang didapat ya. Jika pada metode ilmiah, jawaban didapat berdasarkan data, jika pada non-ilmiah ini tidak berdasarkan atas data. Berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan, perbedaan metode non-ilmiah dan ilmiah. Pada non-ilmiah ini, metode ilmiah merumuskan masalah dengan jelas, spesifik, dan ada variabel yang diteliti. Sedangkan pada metode non-ilmiah, jawaban diperoleh dari hasil pengamatan data lapangan. Pada metode ilmiah merumuskan masalah dengan jelas, spesifik, dan ada variabel yang akan diteliti. Sedangkan metode non-ilmiah merumuskan masalah yang bersifat umum. Jika pada metode ilmiah, saat proses pengumpulan data atau analisis data dan penyimpulan serta jawaban harus didukung dengan bahasa yang logis dan benar. Sedangkan pada metode non-ilmiah tidak ada proses pengumpulan data atau analisis data. Dalam metode ilmiah, kesimpulan akan diuji oleh siapapun jika diragukan validitasnya ya. Sedangkan pada metode non-ilmiah bisa juga tidak diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuman Zaidanil Mutaqin. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasionalisme dan empirisme. Perkembangan filosofis rasionalisme itu terjadi sekitar abad ke-17, yaitu tercapainya kedewasaan pemikiran yang menciptakan pemikiran alamiah manusia, akal atau rasio, dan pengalaman atau empiris. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu rationalism, dari bahasa Latin yaitu ratio yang berarti akal, sedangkan secara terminologis rasionalisme adalah perspektif filosofis yang menyatakan bahwa akal instrumen yang paling penting untuk memperoleh informasi pengetahuan, yaitu suatu pengetahuan yang diperoleh dari berpikir. Dengan demikian, kriteria kebenaran berbasis intelektual. Secara rasional ini
dikenal karena percaya bahwa hanya satu sumber kebenaran yang dipercayai, yaitu rasio atau intelektual. Rasionalisme adalah antitesis otoritas dalam bidang agama dan biasanya digunakan untuk menantang doktrin agama. Dan rasionalisme ini adalah antitesis empirisme dalam filsafat, sering membantu dalam merumuskan teori pengetahuan. Munculnya rasionalisme ditandai oleh suatu perubahan tentang sejarah filsafat yang dipelopori oleh Descartes, yaitu cikal bakal dari filsafat masa depan modern dalam sejarah perkembangan filsafat. Oleh karena itu, pemikiran Descartes sering disebut Renaissance, yaitu bangkitnya sebuah paham rasionalisme seperti pada zaman Yunani yang terulang kembali. Di sini paham rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah hanya ada satu, yaitu rasio atau akal. Dan tanpa rasio, maka manusia mustahil memperoleh ilmu pengetahuan. Rasio ini adalah berpikir atau intelektual. Semakin banyak individu itu berpikir, maka semakin banyak pengetahuan yang ia dapat. Berdasarkan pengetahuan itu, manusia berbuat dan melakukan tindakannya. Namun, rasio tidak bisa berdiri sendiri. Rasio membutuhkan pada dunia nyata, sehingga pada dunia nyata ini akan memperoleh berbagai pengalaman empirisnya. Karena pengembangan rasionalisme, manusia itu sangat bergantung pada pendayagunaan unsur rohaniyah manusia yang maksimal. Dan yang kedua adalah pengertian empirisme. Empirisme merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Kata empirisme berasal dari kata Yunani, yaitu empirikos, yang berarti pengalaman. Yang dimaksud pengalaman di sini adalah indera manusia. Empirisme filsafat dari Aristoteles mengatakan bahwa realitas sebenarnya terletak pada benda-benda konkret yang dapat diindera. Pada awalnya, yaitu pada abad ke-17, empirisme berkembang yang dipelopori untuk memahami sumber dan batasan pengetahuan manusia. Pandangan empiris ini juga diartikan sebagai ilmu yang bertitik tolak pada pengalaman panca indera. Pengalaman panca indera di sini diartikan sebagai penglihatan, pengecapan, penciuman, pendengaran, serta stimulus seseorang terhadap sesuatu. Selain itu, empiris menghasilkan data yang disebut dengan sebuah bukti empiris. Bukti empiris ini merupakan sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi, atau juga percobaan yang telah atau sudah dilakukan. Dan bukti empiris di dalamnya itu berisi mengenai informasi yang membenarkan suatu kepercayaan, baik itu mengenai kebenaran atau juga kebohongan dari suatu klaim empiris. Dalam teori empiris terdapat dua aspek pokok, yaitu pertama ialah yang mengetahui objek dan yang diketahui objek. Di antara keduanya terdapat alam nyata seperti fakta yang dapat diungkapkan. Kedua, pengujian kebenaran dari fakta didasarkan pada pengalaman manusia, maka pernyataan ada atau tidak sesuatu haruslah memenuhi persyaratan pengujian pengamatan publik.
John Locke adalah salah satu tokoh empirisme dalam karyanya yang menyatakan bahwa pemikiran manusia pada awalnya seperti kertas kosong yang diisi melalui pengalaman. Berkembangnya empiris ini membentuk dasar bagi metode ilmiah modern dan memiliki dampak signifikan pada perkembangan filsafat, psikologi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dalam teori empiris terdapat dua aspek, yaitu pertama adalah yang mengetahui atau subjek dan yang diketahui atau objek. Di antara keduanya terdapat alam nyata seperti fakta yang diungkap. Perbedaan antara rasionalisme dan empiris. Yang pertama, rasionalisme itu mengungkapkan bahwa pengetahuan berasal dari akal atau rasio pemikiran. Sedangkan untuk empirisme itu yang pertama menegaskan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman sensori dan observasi dari dunia luar. Yang kedua adalah pada rasionalisme konsep ini tidak selalu mendukung pada konsep tabu rasa. Sedangkan untuk empirisme, konsep ini mendukung konsep tabu rasa, yaitu bahwa pemikiran manusia awalnya kosong dan semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Dan yang ketiga, rasionalisme itu lebih menekankan pada pemikiran, sebelum pengalaman. Sedangkan untuk empirisme menekankan pada induksi, observasi, dan pengalaman empiris. Dan kesimpulan dari makalah ini adalah metode ilmiah merupakan prosedur atau cara untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Maka suatu pengetahuan dapat disebut ilmiah apabila diperoleh melalui kerangka kerja ilmiah dan terpenuhinya syarat-syarat ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu proses yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Suatu penelitian ilmiah akan berhasil dengan baik apabila dilakukan dengan struktur metode ilmiah. Secara etimologis, rasionalisme itu berasal dari baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengetahuan rasionalisme dan empirisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang berpendirian bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dapat dipercaya oleh akal. Jadi ini pengetahuannya lebih ke akal. Ada juga rasionalisme tidak mengingkari peran pengalaman, tetapi pengalaman dipandang sebagai perangsang bagi akal atau sebagai pendukung bagi pengetahuan yang telah ditemukan oleh akal.
Akal dapat menurunkan kebenaran-kebenaran dari dirinya sendiri melalui metode deduktif. Jadi ini ditemukan melalui cara metode deduktif. Rasionalisme menonjolkan diri yang metafisik. Ada juga yang mengatakan bahwa rasionalisme ini mengemukakan bahwa pengetahuan berasal dari akal, budi, pemikiran, dan rasio. Ada juga rasionalisme ini adalah konsep yang tidak selalu mendukung pada konsep tabula rasa. Apa yang dimaksud konsep tabula rasa? Konsep tabula rasa ini di mana konsep ini mengatakan bahwa manusia itu pemikirannya berasal dari kertas kosong. Ada juga rasionalisme ini lebih menekankan pada pemikiran sebelum pengalaman. Oke, yang kedua yaitu empirisme. Empirisme ini adalah suatu aliran dalam filsafat yang berpendapat bahwa empiris atau pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan. Akal bukanlah sumber pengetahuan, akan tetapi akal berfungsi mengolah data-data yang diperoleh dari pengalaman. Metode yang digunakan pada empirisme ini adalah metode induktif. Jadi jika tadi pada metode rasionalisme ini menggunakan metode deduktif, tetapi pada metode empirisme ini menggunakan data atau metode induktif. Jika rasionalisme menonjolkan aku yang metafisik, maka empirisme menonjolkan aku yang empiris. Ada juga yang mengatakan bahwa empirisme ini menegaskan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman sensori dan observasi dari dunia luar. Pada rasionalisme ini juga, konsep ini mendukung konsep tabula rasa, yaitu bahwa pemikiran manusia awalnya kosong dan semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Ada juga pada empirisme ini menekankan pada induksi, observasi, dan pengalaman empiris. Berdasarkan penjelasan yang saya sudah jelaskan, jadi perbedaan antara rasionalisme dan empirisme yaitu bahwa rasionalisme berasal dari pencernaan rasio atau pemikiran rasio, akal budi, dan wahyu dari Tuhan. Sementara pada pengetahuan empirisme lebih menekankan pada pengalaman indrawi, baik lahiriah atau sensori maupun batiniah. Untuk metode yang digunakan, rasionalisme adalah kesangsian, dan empirisme metode observasi dengan instrumen-instrumen pengetahuan diantaranya. Belum lagi soal metode analisis pengujian yang dipakai oleh keduanya. Pada rasionalisme dengan matematika analisis, empirisme ini dengan ilmu-ilmu
alamnya. Demikianlah presentasi dari kelompok 9 mengenai pengertian metode ilmiah dan ilmiah serta rasionalisme dan empirisme, dan perbedaan metode ilmiah dan perbedaan metode ilmiah serta perbedaan rasionalisme dan empirisme. Di sini kami meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang salah dalam presentasi tadi. Li'anal insanu mahalul khata' wa nisyan. Afwan minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.